け、人を傷つける者、物を壊す者、強い奴は俺を見つけるよ。人の例外なき暴風林が粛清するな。俺の顔と名前Ini adalah pembahasan manga untuk chapter yang terbarunya. Jadi sudah jelas isinya adalah spoiler bagi para penonton animenya. Oleh karena itu, jika kalian tidak suka dengan spoiler, maka kalian bisa langsung skip video ini dan tunggu pembahasan versi animenya pada hari Jumat sore nanti untuk episode yang keduanya. Namun sebaliknya, bagi kalian yang tertarik dan juga ingin tahu mengenai sedikit isi cerita dari chapter terbaru manga Windbreaker, maka tentu saja kalian bisa simak terus video ini sampai habis. Kita mulai dari yang pertama. Supaya tidak bingung, akan kami jelaskan dari awal bahwa ini adalah chapter spesial setelah video pembahasan kita minggu kemarin, di mana chapter spesial ini terletak tepat sebelum Kiryu memutuskan untuk bisa menyerang menuju ke dalam markas para musuh. Atau lebih tepatnya, di antara chapter 173 dan juga chapter 174. Jadi jika sudah jelas, maka mari kita langsung masuk menuju ke dalam pembahasan dari cerita utamanya. Singkat cerita, 1 tahun sebelum Tomiyama Choji ditunjuk sebagai ketua baru dari kelompok geng berandalan Sisi Toren, maka Sisi Toren pun memiliki formasi mirip seperti pada gambar ini, di mana para junior dari Sisi Toren dipimpin oleh 3 orang anak muda terkuat, yaitu Tomiyama Choji, Togamejo, dan yang terakhir, dia adalah Wanijima. Di satu sisi, Choji adalah orang yang sangat berisik. Karena setiap hari, dia selalu membicarakan tentang Umemiya kapanpun dia memiliki kesempatan untuk dapat ngobrol bersama dengan teman-temannya. Hingga gara-gara itu, teman-teman dari Tomiyama Choji sekarang tidak memiliki kesempatan untuk bercerita kepada Choji. Mengingat Choji tanpa berhenti terus-menerus berbicara sendirian. Di momen itulah, Kanuma dan juga Arima awalnya sempat protes kepada Choji bahwa di dalam otak atau di dalam isi kepala dari Choji sekarang hanya ada Umemiya. Sampai dia pun menjadi lupa kepada teman-temannya, alias Choji hanya asik sendirian. Padahal kenyataannya, orang yang memulai pertarungan antara Sisi Toren melawan Sekolah Furin, dia bukanlah Umemiya, tapi melainkan orang itu adalah Yamato Endo. Tapi setelah Yamato Endo sudah keluar, dan juga setelah Furin sekarang sudah berubah menjadi damai, namun kenyataannya, Choji pun sama sekali tidak pernah berhenti untuk dapat bisa terus menantang bertarung Umemiya. Mendengar protes dari teman-temannya, Togame pun sekarang otomatis langsung membela Choji. Karena menurut Togame, Choji memang anak yang sangat riang. Hingga kadang-kadang dia pun menjadi lupa diri karena dia terlalu bersemangat. Tapi di sisi lain, Wanijima yang kebetulan sekarang baru saja datang, akhirnya dia pun langsung protes kepada Choji dan juga marah kepada Choji untuk dapat mewakili teman-temannya. Di mana di dalam praktiknya, Wanijima pun segera berkata kepada Tomiyama Choji bahwa Tomiyama Choji tidak boleh menjadi orang yang sangat egois dan juga memikirkan kepentingannya sendiri. Serta sesekali, Choji pun harus mau mendengarkan semua cerita dari teman-teman yang lain supaya teman-temannya bisa merasa dihargai. Tidak hanya itu, Wanijima pun juga sempat memarahi Togamejo. Karena menurut Wanijima, Togame terlalu memanjakan Tomiyama Choji. Sampai dia pun sekarang malah menjadi terbiasa untuk dapat berbuat seperti itu. Mendengar semua protes dari Wanijima barusan, Togame dan juga Tomiyama Choji akhirnya otomatis langsung mau mendengarkannya. Serta mereka berdua pun sekarang langsung meminta maaf kepada Wanijima dan juga berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Walaupun pada akhirnya, Choji dan juga Togamejo sama sekali tidak pernah bisa menepati semua janjinya, mengingat kejadian seperti ini terus saja berulang. Intinya, di antara semua teman-teman yang lain, hanya Wanijima saja yang berani untuk bisa protes dan juga marah kepada Choji serta Togame. Karena menurut mereka, Wanijima adalah sosok penting yang sekarang sangat mereka segani atau sangat mereka takuti. Nah, menyaksikan interaksi antara Tomiyama Choji, Togamejo, dan juga Wanijima tersebut, maka semua anggota dari kelompok Sisi Toren yang lainnya, kini mereka pun akhirnya langsung berpendapat bahwa di masa depan nanti, atau tepatnya 1 tahun dari sekarang, mereka bertigalah yang akan menjadi kandidat terkuat untuk dapat bisa menjadi ketua dari Sisi Toren yang selanjutnya. Tapi masalahnya, Togamejo adalah orang yang sangat pemalas. Serta, walaupun dirinya sangatlah kuat, sayangnya dia tidak memiliki hasrat untuk bisa menjadi ketua.
Dengan begitu, sekarang yang tersisa hanya ada 2 orang kandidat saja, yaitu Choji dan juga Wanijima. Namun meskipun begitu, tidak ada satupun orang di dalam kelompok sisi Toren yang tahu apa isi kepala dari Wanijima. Mengingat kenyataannya, sifat dari Wanijima mirip seperti sifat dari Chika Takeshi, yaitu Wanijima selalu mencoba untuk dapat bisa menutup dirinya. Serta dia pun selalu memasang wajah yang sangat serius dan juga dia hanya bersemangat jika dirinya sedang bertarung. Menarik ya, tepat ketika para anggota dari sisi Toren sekarang sedang membahas siapakah calon ketua baru dari kelompok mereka. Maka dari arah pintu gerbang markas mereka, tiba-tiba saja muncul beberapa orang anggota dari sisi Toren yang datang dengan wajah sangat emosi. Serta tanpa pikir panjang, mereka pun sekarang langsung berkata kepada teman-temannya bahwa kelompok yang kemarin sudah menantang sisi Toren sekarang akhirnya muncul lagi untuk bisa bertarung. Berdasarkan hal tersebut, maka tanpa menunggu lama, semua anggota dari sisi Toren kini akhirnya langsung bersiap. Serta mereka pun kini seketika langsung berangkat untuk bisa berperang. Nah, mulai dari sinilah jalannya pertarungan dari sisi Toren melawan kelompok berandalan dari kelompok yang lain saat ini otomatis langsung dimulai. Di mana di dalam praktiknya, Togamejo, Choji dan juga Wanijima sekarang langsung mencoba untuk dapat bisa bertarung paling depan. Dengan sebuah tujuan untuk bisa mengalahkan para lawannya dengan menggunakan kekuatan mereka. Pertama, Choji pun langsung berlari dan juga melompat menuju ke arah para berandalan ini. Lalu ketika dirinya sudah mulai mendekat, maka Choji pun segera mencoba untuk dapat bisa mengajar tubuh dari mereka dengan menggunakan kepalan dari tinju tangan kanannya. Kedua, Togame pun kini melakukan hal yang sama juga. Di mana dengan menggunakan teknik tabrak-tabraknya itu, dia pun sekarang berhasil menjatuhkan beberapa orang anggota dari geng lawan hanya dengan 1 kali gerakan. Ketiga, Wanijima pun tentu saja tidak mau kalah. Karena ketika Choji dan juga Togamejo sekarang sudah mulai bergerak, maka Wanijima pun kini langsung berlari juga sambil melayangkan teknik tendangan terbangnya mirip seperti pada gambar ini. Akibatnya, satu persatu dari para anggota geng lawan tersebut kini akhirnya berhasil dikalahkan. Serta gara-gara itu, mereka pun saat ini menjadi kesulitan untuk bisa bangkit lagi. Menyaksikan hal itu, para berandalan ini pun sebenarnya sekarang masih belum mau menyerah. Oleh karena itu, jika mereka tidak bisa mengalahkan 3 orang petarung terkuat dari sisi Toren dengan menggunakan pertarungan yang adil, maka rencana dari mereka pun sekarang seketika langsung dirubah. Di mana pada kesempatan ini, mereka pun langsung datang secara keroyokan dengan niat untuk dapat menyerang tubuh dari Tomiyama Choji yang kebetulan sekarang sedang lengah. Beruntungnya, tepat dari arah belakang Tomiyama Choji, Wanijima dan juga Togamejo kini mampu datang tepat waktu. Hingga dengan menggunakan kekuatan dari serangannya itu, mereka berdua pun berhasil menyelamatkan Tomiyama Choji. Di momen tersebutlah, semua anggota dari kelompok sisi Toren kini akhirnya langsung berkata bahwa di dalam medan tempur, kekuatan dari Tomiyama Choji, Togamejo, dan juga Wanijima sangatlah luar biasa hebat. Mengingat hanya dengan 3 orang saja, ditambah dengan 1 sako, mereka pun mampu mengalahkan seluruh anggota dari kelompok lawan tanpa ada satupun yang tersisa. Bahkan di dalam dialognya, mereka pun kini mulai berkata kepada kita, yaitu jika dalam urusan kekuatan, Wanijima sangatlah luar biasa mengerikan. Tapi meskipun begitu, Wanijima memiliki sifat yang sangatlah berbanding terbalik dari Tomiyama Choji. Di satu sisi, Choji selalu terlihat tersenyum dan juga dia selalu terlihat tertawa. Sedangkan Wanijima justru malah selalu memasang wajah datarnya dan juga hampir sama sekali tidak pernah tersenyum. Intinya, walaupun sifat dari mereka berbeda, tapi mereka selalu melengkapi satu sama lain karena mereka adalah tim yang sangat hebat. Namun masalahnya, walaupun Wanijima, Togame dan juga Choji adalah sahabat yang sangat dekat, tapi suatu hari, tiba-tiba saja Wanijima pun memutuskan untuk dapat menghilang dari kelompok sisi Toren tanpa ada satupun alasan yang jelas, mirip seperti Yamato Endo. Namun sebelum Wanijima pergi, dia pun sempat berkata kepada teman-temannya bahwa sisi Toren lebih membutuhkan Tomiyama Choji daripada dirinya. Jadi, jika Choji bisa menjadi pemimpin dari mereka, sudah jelas masa depan dari sisi Toren akan berubah menjadi cerah atau akan berubah menjadi menyenangkan. Wow, menarik banget ya. Nah, berdasarkan tradisi dari manga Windbreaker, jika ada satu karakter baru yang muncul tepat sebelum arc yang terbarunya akan segera dimulai, maka biasanya orang itu
akan benar-benar dimunculkan di dalam cerita manga utamanya, entah sebagai musuh ataupun sebagai teman. Contohnya, pada akhir pertarungan melawan Genkel, ada satu chapter khusus yang membahas tentang cerita dari Yamato Endo. Lalu setelah itu, maka pada arc yang selanjutnya, alias pada arc Roppo Ichiza, Endo pun tiba-tiba saja langsung muncul untuk dapat bisa memulai pertarungannya dengan para anggota Furin. Kemudian, ada juga satu chapter spesial yang pernah membahas tentang kisah masa kecil dari Chika Takishi. Lalu setelah itu, maka pada pertarungan besar yang terjadi pada malam tahun baru, Chika pun akhirnya justru malah muncul untuk dapat menjadi musuh utama dari mereka. Nah, sekarang tepat sebelum arc yang terbarunya akan segera dimulai, maka tiba-tiba saja ada sebuah cerita spesial yang memperkenalkan jenderal kelima dari sisi Torrent, sekaligus calon ketua dari sisi Torrent andaikan dirinya sekarang tidak menghilang. Jadi berdasarkan kemiripan tersebut, maka wajar saja jika sekarang banyak para pembacanya yang akhirnya mulai mengeluarkan pendapat bahwa bisa saja Onijima mirip seperti Yamato Endo, yaitu dia memutuskan untuk bisa keluar dari sisi Torrent karena dia sudah tidak sepaham. Jika memang benar begitu, tidak heran andaikan Onijima nantinya akan kembali, maka dia pun akan diperkenalkan sebagai salah satu musuh terbaru bagi Furin. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah Onijima akan dimunculkan lagi? Atau dia hanya akan muncul di dalam satu chapter spesial saja? Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis, dan salam baku hantam.